ketemu lagi bareng saya Yovita di Gatra Podcast. Nah, kali ini masih sama Desnet, cuman saya akan ngobrol bareng Mas Chandra selaku Manajer Product and Solution Department yang akan menceritakan bahwa Desnet ini punya kontribusi besar di bidang pendidikan ya Mas ya. Betul. Nah, ternyata Desnet ini melahirkan DPay, Desnet Education Payment. Nah, seperti apa sih sebenarnya DPay ini? Kita langsung tanya aja ke Mas Chandra kali ya. Mas Chandra, Mas, DPay itu apa sih Mas? Oke, DPay, ini dari Mbak Yovita tadi udah sebutkan ya, Desnet Education Payment. Kita udah jelas nih di judulnya ya, atau dari titelnya, Desnet Education Payment ini adalah sistem yang akan membantu sekolah dalam mengelola atau pembayaran biaya sekolah seperti itu ya. Jadi memang kita melihat sekolah-sekolah sekarang memang banyak sekali tagihan-tagihan ya Mbak Wita. Mungkin sudah pernah sekolah dulu kan ya, banyak yang harus dibayar. Ya gitu udah kan. lama. Saya di Gatra juga karena ini Mas. CV-nya udah pernah sekolah 9 tahun Mas. Betul. Banyak yang harus dibayar. Dan kadang yang mau dibayar tuh apa, orang tua jadi bingung gitu kan. Karena nggak ada data yang bisa bisa dikasih oleh orang tua atau dibaca sama orang tua begitu. Dengan DPay ini, jadi orang tua juga lebih interaktif karena kita ada dua platform ya, web itu untuk sekolah dan mobile adalah untuk orang tua nantinya. Oh, jadi udah dikembangkan itu ya Mas ya, web dan ya, jadi app-nya. orang tua nanti bisa real time monitoring tagihan apa aja sih bulan ini harus dibayar. Aku udah bayar atau belum, itu nanti bisa kelihatan semua di DPay gitu. Jadi memang kontribusi Desnet ini untuk dunia pendidikan ya, salah satunya atau bagian kecilnya ya, kita menghadirkan aplikasi untuk memudahkan pengelolaan dan pembayaran. Sebenarnya bisa juga ya dibilang kontribusi karena sekarang aja ya karena pandemi akhirnya kita belanjanya online, beli kebutuhan terus segala macam. Kalau misalkan transfer pun juga pakai mobile banking udah cashless lah berarti. Itu berarti keywordnya adalah cashless ya Mas ya? Iya. Sebenarnya untuk cashless ya itu benar sekali, cashless dan paperless ya. Kalau dulu kan kita zaman sekolah masih ada kertas itu ya. Oh iya, SPP gitu kan, bener SPP, ekskul, betul, belum lagi kebutuhan itu mungkin kan ujian atau lab disimpan ya. Kalau hilang pun nanti kita nggak ada catatan, jadi bisa jadi kalau hilang konvensional banget catatan. Betul, ditagih lagi sama sekolah kita juga nggak tahu karena kita lupa kan ya. Karena dengan sistem ini itu kan nggak mungkin hilang ya, kecuali karena bencana servernya atau apa gitu ya. Itu lebih fleksibel, lebih portable istilahnya. Mas Chandra tadi kan bilang bahwa DPay ini memberikan solusi memudahkan dalam pengelolaan dan pembayaran biaya sekolah. Nah ini pengelolaan itu ini dari pihak sekolahnya. Nah terus yang pembayaran dari orang tuanya. Nah ini pengelolaan itu sebenarnya apa aja sih Mas yang harus dikelola selain tahu ya tadi selain gampang nih kelihatan kamu udah bayar atau belum bayar. Nah itu apa lagi yang harus dilihat? Oke, jadi kita berangkat dari sekolah dulu ya, karena ini kan sekolah yang menyediakan tagihan-tagihan nanti yang grade tagihan ya. Nah di sini DPay memfasilitasi nggak hanya sekolah sebenarnya, tapi dalam skop paling tinggi, di atasnya lagi istilahnya yayasan. Misalkan dari yayasan itu punya SD, SMP, SMA itu bisa menggunakan satu sistem di DPay ini. Jadi dari pengguna atau pemilik yayasan bisa monitoring semuanya tanpa harus turun SD, ke lapangan ke sekolah itu langsung SD ya Mas. minta laporan, SMP minta laporan gitu. Udah cukup lihat aja di aplikasi, udah bisa ngelihat atau monitoring semuanya begitu. Nah itu skop kita bisa kembangkan di skop untuk yayasan gitu ya. Jadi nggak perlu ada beberapa aplikasi untuk per jenjang gitu kan, cukup satu aplikasi bisa monitoring semuanya gitu. Jadi dari sekolah cukup dimudahkan dengan itu atau dari yayasan gitu ya. Kemudian dari sekolah juga bisa tadi benar untuk memantau tagihan apa aja sih yang belum dibayar, piutang apa saja yang belum dibayar oleh orang tua, kira-kira tunggakan apa saja yang belum dibayar orang tua itu bisa dilihat semuanya, sehingga nantinya ketika mungkin ada pertemuan sama orang tua atau memang di era pandemi ini kan memang malah nggak boleh ya pertemuan ya, makanya untuk informasi itu sebisa mungkin orang dari sekolah itu bisa mendapat update secara real time, sehingga jika mendekati deadline untuk pembayaran, jadi dari aplikasi itu bisa di-blast informasi orang tua mana nih yang belum bayar, silahkan membayar sebelum deadline itu. Nah itu kan cukup dimudahkan tanpa harus
ngumpulin orang tua atau WhatsApp satu-satu. Kalau sekarang kan modelnya WhatsApp ya. Nah, kalau dengan sistem itu udah terpusat semua di situ Keren informasi. juga ya Mas ya. Jadi simple, real time dan nggak butuh effort banyak Betul, banget untuk iya. ya tadi Mas bilang untuk mengumpulkan orang tua karena kan betul, ya betul. kalau misalkan pas dikumpulin nyimak ternyata Ya, tidak. itu. Betul. Oke, nah tadi belum sempat nanya nih, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Desnet kok bikin sistem DPay ini? Ya, tadi sudah sempat dijelaskan Mbak Vita sedikit ya, bahwa sekarang dunia teknologi perkembangannya sangat pesat. Apa aja sih yang nggak bisa kita lakukan dengan HP? Semuanya kan bisa sekarang pakai HP ya. Kita belanja online pakai HP, kita bayar listrik pakai HP, kita cari-cari barang udah pakai HP langsung sampai rumah gitu kan ya. Tapi di sisi lain, nah ini kan kita bicara bidang pendidikan, kenapa kita masih tertinggal gitu ya? Masih nggak se-wow dari startup-startup yang ada untuk toko-toko online kayak gitu kan. Padahal kalau dilihat bidang pendidikan itu sangat fundamental dan perlu didukung dengan sistem atau platform yang lebih baik gitu kan. Karena kan semuanya kita berawal dari pendidikan. Kita dari TK, SD, SMP itu yang menciptakan kita menjadi seperti ini itu karena pendidikan begitu kan. Makanya itu bidang pendidikan harus kita benar-benar concern. Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri itu udah luar biasa, dan kita sebagai pelaku di dunia teknologi ya harus kita juga concern juga di situ. Makanya kita bisa sinergi dan menciptakan pendidikan yang bagus dan layak, dan sehingga nanti menciptakan generasi-generasi yang bagus. Salah satunya dengan DPay ini. Nah, ini kan lingkup kecil sebenarnya di bidang pendidikan ya. Ini lingkup pembayaran biaya sekolah begitu ya. Tapi kena banget tuh Mas, orang kan mungkin jarang berpikir ya bahwa online gampang ini segala macam, ternyata yang paling dasar Betul. malah belum tersentuh. Terlupakan Iya. gitu kan ya, karena menganggap wah, udah biasa pakai itu kan ya. Iya, udah biasa Padahal dengan di sisi konvensional. lain, ya di sisi lain kebetulan keluarga saya juga bidang pendidikan ya. Tahu tuh gimana repotnya, harus bikin rapot, harus kalkulasi keuangan, harus tahu mana yang udah bayar, mana yang belum gitu kan. Sehingga sebenarnya beban dari para guru atau karyawan di bidang pendidikan itu sangat besar gitu kan ya. Dengan harapannya dengan DPay ini itu lebih memudahkan atau minimalisir lah pekerjaan mereka, sehingga lebih fokus lagi untuk mengajar, kemudian untuk untuk kegiatan-kegiatan lain Ya, lebih itu kita fokus ya, Mas, ya? lebih kita fasilitasi dengan aplikasi atau sistem gitu. Wah, Gitu. terus di Pay ini sendiri Nah. pasti ada fitur-fiturnya dong Mas. Apa aja sih sebenarnya fitur-fiturnya? Terus apa sih keuntungan dari aplikasi di Pay ini sendiri? Ya, untuk fitur-fiturnya jadi kita kan ada sebenarnya fokusnya dua nih entitasnya yang kita sasar ya. Pertama sekolah, yang kedua adalah orang tua. Nah, untuk sekolah tadi sudah disebutkan ya bahwa sekolah itu dari yayasan pun juga bisa melihat untuk monitoring, kemudian dari per masing-masing jenjang SD, SMP, SMA itu juga bisa membuat tagihan ya, create tagihan, kemudian bisa monitoring juga mana yang belum bayar, kemudian juga bisa blasting pengumuman juga nih ketika ada perubahan biaya pendidikan gitu kan ya. Misalkan SPP di tahun 2021 naik nih, nah itu kan perlu ada pengumuman. Yang sekarang mungkin yang dulu sebelum pandemi harus ngumpulin dulu, harus diskusi dulu ditempel gitu kan ya. dan pengumumannya terus Gitu. baru ada info. Nah, kalau di sini kan kita udah punya sistem, jadi untuk blasting informasi itu dimudahkan, terpusat juga dengan aplikasi DPay yang akan dimiliki orang tua nantinya seperti itu. Dan orang tua pun juga dari aplikasi itu bisa interaktif, misalkan tanya-tanya nih, ini kenapa kok saya sudah bayar, misalkan ada biaya tagihan lagi misalkan gitu ya. Itu nanti dari admin sekolah pun juga bisa menjawab dari situ tanpa harus menggunakan media lain. Biasanya kan kita untuk sekolah sekarang kan lebih banyak komunikasi dengan orang tua pakai WhatsApp ya. Dan WhatsApp itu mungkin kadang kehapus atau lain-lain gitu kan. Dengan aplikasi terpusat dengan DPay ini, itu semuanya data terpusat dan memang fokus untuk membahas biaya pendidikan itu. Dan reportnya itu pasti ada ya Mas ya? Betul, reportnya pasti ada dan sekolah pun juga bisa ngecek secara real time dan bisa download juga. Misalkan ternyata untuk laporan ke yayasan atau laporan ke pendidikan dinas pendidikan misalkan seperti itu tuh bisa jadi. Jadi super transparan dong bisa dibilang kalau Betul. misalkan di Pay ini Ya. mau
kayak tadi mungkin kalau WhatsApp bisa terhapus, tapi kalau dengan fitur yang ada di DP ini akhirnya ketahuan, oh ini reportnya sudah melaporkan orang tua, sudah direspon juga oleh guru. Oke, betul ya. Itu Ya, juga setransparan itu. Ya, memang anjuran dari pemerintah kita semuanya harus transparan kan ya, termasuk di bidang pendidikan. Nah, itu. Makanya dengan DP ini ya mudah-mudahan bisa benar-benar bermanfaat dan valuable. Oke. Terus apa sih Mas? Apa bedanya DP dengan aplikasi atau cara pembayaran yang lain untuk sekolah ini ya? Oke. Jadi kita fokus ke pembayaran dulu ya. Untuk pembayaran biaya pendidikan di DP ini, kita ada beberapa pilihan. Mungkin dari sekolah udah canggih nih, pembayaran harus online gitu kan ya. Kita menyediakan pembayaran online di sini. Banyak channel yang kita sediakan. Yang pertama dari virtual account dari perbankan itu ada BRI, BNI, kemudian Mandiri begitu, BCA, BNI Syariah itu ada. Banyak ya pilihannya ya untuk Ya, pembayaran. jadi itu sebenarnya untuk memudahkan dari orang tua untuk melakukan pembayaran, karena berdasarkan pengalaman di sekolah mungkin hanya punya satu rekening misalkan, punya satu rekening bank gitu, kemudian ternyata rekening orang tua beda nih dengan rekening bank sekolah. Tentunya orang tua kan agak pikir-pikir ya kalau mau bayar online ya, karena ada biaya admin. Ada biaya admin ya. Makanya dengan ini kita memperbanyak channel sehingga orang tua juga lebih dimudahkan dalam proses pembayaran online. Selain itu pun juga selain dari virtual account, kita juga ada pembayaran via QRIS. Nah, itu kayak DeFi OVO, kemudian pakai Dana gitu ya. QR code ya Mas ya, QRIS itu. QR code, betul. Dengan OVO, Dana, ShopeePay, ya itu sudah bisa. Oh, lumayan ya, biar pakai ShopeePay itu Mas. Bisa cashback nggak kira-kira? Ya, kan nanti enak. Saya jadi orang tua kan juga, enak juga ya, nih. lebih Bisa kekinian lah cashback. ya, betul. Orang tua kayak sekarang TK, SD itu kan banyak Mahmud ya. Iya benar. Sering menggunakan aplikasi untuk pembayaran. Jadi lebih mudah, dan betul. Dan menjangkau yang paling semua kalangan. keren itu adalah transparan, terus Betul. habis itu real time-nya tadi, dan juga bukan cuman orang tua aja yang kalau misalkan lihat, tapi ternyata guru bahkan tadi level yayasan ya nggak terpikirkan. Mungkin dalam sekolah paling mentok cuman kepala sekolah, tapi ternyata masih ada tinggi lagi jabatannya. Karena nyambung lagi tadi ada yang kurang dari tambahan dari pembayaran. Selain pembayaran online, kita juga masih sediakan pembayaran secara cash. Oh masih terima Mas? Ya, jadi memang orang tua yang memang belum terlalu familiar dengan pembayaran online, itu pastikan mereka takut ya. Bayar online gimana nih, nanti bisa masuk apa enggak nih? Kalau misalkan nggak masuk, gimana caranya balikin duit nih? Misalnya, gitu kan. Banyak yang belum familiar, sehingga kita juga sediakan tuh pembayaran secara cash. Jadi tetap nanti orang tua bisa bayar ke sekolah. Nanti ada admin yang di situ input pembayaran dan seperti biasa begitu. Itu buat orang tua yang masih takut ya. Tapi sebenarnya nggak perlu takut sih, karena kan ini sudah sistem yang sudah digarap dengan bagus lah istilahnya, juga dengan sistem pembayaran yang sudah memang kita bekerjasama dengan penyedia pembayaran itu yang memang sudah sertifikasi OJK, jadi nggak perlu khawatir. Oh tetap aman Begitu, ya. tetap Nah aman. terus masih di pembayaran nih ya Mas ya. Kan tadi Mas Chandra bilang dari BCA bisa, BNI, BRI Mandiri gitu kan. Tapi itu kan dari beda bank. Nah terus gimana sekolah bisa ngeceknya? Kan beda bank, terus masuk ke sistem. Gimana sih Mas? Ya. Itu nggak kepikiran loh teknisnya gimana tahu sih? Mungkin Mbak Jovita mikirnya kalau beda bank berarti harus beda rekening nih. Nah gitu-gitu. Harus ceknya satu-satu rekeningnya. Nah, itu kelebihan dari sistem kita. Kita ada rekening pusat yang menampung semua yang masuk dari semua rekening itu. Misalkan ada orang tua, misalkan Mbak Jovita punyanya Mandiri nih, bayar lewat Mandiri. Saya punya BNI, bayar lewat BNI. Tapi itu akan bermuara ke satu rekening. Jadi sekolah pun juga nggak perlu mantau semua rekening yang ada gitu kan ya, nggak perlu punya banyak rekening, dia punya satu rekening yang untuk bisa memantau pembayaran dari semua channel rekening itu gitu. Oh, makanya dengan adanya DPay ini aku nggak usah repot-repot nih kena cas ke BNI baratnya kena 6.500, tapi kalau dengan sistem DPay ini bisa lebih gampang ya berarti Mas pembayarannya. Iya betul. Nah terus kan gini, DPay ini kan berarti kan digunakan sekolah, terus model kerjasamanya kayak gimana sih Mas? Kerjasama antara sekolah dengan ini ya. Dengan Desnet-nya. Desnet ya. Ya.
Dengan model kerjasamanya kita nanti tetap ada kontrak ya, misalnya kontrak kita mau memakai berapa tahun gitu, nanti ada klausulnya sendiri. Tuh gitu. Tapi untuk mungkin dari biaya maksudnya biaya gitu? Mungkin biaya ya. Kalau biaya, nah ini yang membedakan kita dengan yang lain juga. Kita nggak ada biaya untuk sekolah. Serius Mas, free? Kita free untuk sekolah. Wow, mantap. Karena dengan yang saya sebutkan di awal tadi, kita bisa mungkin kontribusi untuk dunia pendidikan kita dengan cara ini, gitu. Jadi nggak usah khawatir dari sekolah, nggak perlu biaya bulanan, cukup menggunakan aja gitu kan ya. Oh, pakai aja. Pakai aja. Yang penting investasi dari sekolah adalah ada SDM yang mau pakai dan mengoperasikan. Oh, tetap dari sekolahnya ya, Dari tetap sekolah sistemnya. nanti, Dari Desnetnya mantau aja. Desnet mantau, misalkan ada kendala nanti kita bisa bantu, dan 24 jam kita Keren bantu. loh. 7 kali 24 jam. Digampangin. Free, Iya. kan? Terus habis itu real time, transparan, siapapun bisa Channelnya lihat. banyak. Channelnya banyak, ya bener, channelnya banyak. Nggak usah mikirin biaya admin. Terus Mas, nih gini nih. Nah, tadi kan terkait pembayaran sekolah. Nah, target pasarnya sendiri. Sekolah kan ada yang dari TK, wajib belajar 9 tahun itu, terus ada yang perguruan tinggi. Nah, kalau yang di Pay ini sendiri, target pasarnya yang mana nih Mas? Ya, kalau di Pay sendiri sebenarnya fleksibel ya. Kita bikin aplikasi itu nggak saklek istilahnya kalau bahasa Jawa ya. Nggak harus seperti ini gitu. Makanya kita fleksibel dengan kebutuhan yang ada. Maka dari jenjang tadi, dari TK, SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi gitu kan, perguruan tinggi, sampai mungkin lembaga bimbel pun sebenarnya bisa make. Oh, targetnya akan ke situ ya? Ya, sebenarnya bisa make. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Makanya untuk default fiturnya ini memang kita sasarnya untuk dari TK sampai SMA. Untuk perguruan tinggi saya yakin pasti ada regulasi tertentu yang memang harus ada kustomisasi di fitur. Itu nanti kita Iya, bisa soalnya kalau sesuaikan, misalkan gitu. ya kampus ya, kuliah gitu betul. memang punya sistem sendiri Punya sistem sebenarnya. sendiri. Ya, itu Tiap pasti kampus berbeda. pasti lain. Iya, betul juga ya. Betul. Terus kalau misalkan nih websitenya berarti cuma bisa diakses oleh sekolah aja, atau kalau misalkan mungkin pembayaran dengan aplikasi susah, atau orang tua bisa menggunakan website atau website cuma ya. app aja? Iya, betul. Ada 2 platform tadi kan ya, web sama mobile ya. Sebenarnya untuk web ini lebih fokus ke sekolah. Tapi orang tua pun juga sebenarnya bisa pakai di situ. Nantinya. Bisa pakai karena saya juga yakin nanti ada di lapangan tuh nggak semuanya bisa pakai smartphone misalkan ya. Kalau misalkan ada sekolah-sekolah di daerah misalkan ya, di daerah misalkan seperti itu kan banyak orang tua yang masih belum familiar dengan smartphone, tapi mereka punya feeling nih, keinginan, wah ada aplikasi bagus nih misalkan, aku harus bisa akses tapi nggak punya smartphone ya wis, misalkan pinjam punya laptopnya keluarga gitu kan, misalkan ya, nanti bisa ngecek lewat aplikasi web gitu. Tuh gitu. Mas, ini yang jadi pertanyaan saya. Ketika orang tua nih sudah menggunakan di Pay ini di aplikasi, nah dia melakukan pembayaran, terus bukti fisiknya kayak billingnya itu tuh bentuknya apa sih Mas? Atau masuk ke email atau ke SMS notifikasinya atau gimana Mas? Iya. Kalau pembayaran kan kita sistemized ya, udah sistem semuanya kan, paperless lah istilahnya sekarang ya, familiarnya ya. Jadi untuk bukti pembayaran tetap ada nanti, ada beberapa cara untuk bisa download ataupun bisa cetak nantinya. Oh, oke. Jadi dari aplikasi mobile yang dibikin orang tua, ketika sudah pembayaran sudah diterima dan valid gitu ya, nanti akan ada notifikasi di orang tua gitu. Pembayarannya sudah kami terima dari sekolah. Oke. Silahkan bisa cek pembayaran Anda dan bisa cetak slip pembayaran. Oh, Bisa cetak. seperti itu. Oke. Mas, dari fitur-fitur sekarang yang sudah digunakan nih, masih ada yang kurang nggak sih Mas? Atau ada yang akan dikembangkan lagi nggak fitur-fiturnya itu Mas? Itu pasti. Karena Desnet kan adaptif ya istilahnya. Iya. Dengan perkembangan zaman kita pasti akan bisa melihat lah antara kebutuhan pasar pasti akan terus meningkat ya. Dengan perkembangan zaman pasti kan mungkin nanti orang tua bisa bayar sendiri, tadi udah bisa bayar sendiri, mungkin nanti channelnya butuh banyak lagi gitu kan, perkembangan channel, kemudian nanti mungkin orang tua bisa kok ada kebutuhan lain nih, misalkan orang tua perlu ada pemberitahuan terkait selain pembayaran, misalkan bidang akademik yang lain, misalkan nilai atau misalkan ada jadwal sekolah atau ekstrakurikuler, nanti Itu akan menuju ke sana ya? nanti pasti akan ditambahkan. Keren di banget. situ. Betul. Sehingga orang tua nggak perlu banyak aplikasi nih untuk mantau anaknya nih. Nah, ini Cukup satu aplikasi. pintu aja, Betul. ya benar, satu aplikasi. Betul, ya. Nah, terus gini Mas,
Sebenarnya ada harapan-harapan apa sih ke depannya dari aplikasi DP-nya ini? Selain tadi pengembangan fitur gitu, ada harapan besar lain kah? Misalkan kayak Mas tadi kan, ini baru sekolah aja Mas, belum ke perguruan tinggi. Iya, nanti untuk perguruan tinggi tetap kita akan sediakan. Cuma memang karena regulasinya mungkin berbeda ya, itu nanti akan menjadi aplikasi yang custom nanti. Pasti kita akan menyesuaikan gitu. Ya, aplikasinya custom. Nah, Mas, suatu kali kalau misalkan nih Mas menawarkan DP ke suatu sekolah, tapi ternyata dia udah punya sistem pembayaran online nih. Nah, terus gimana tuh Desnet menyikapinya? Iya, kita sih fleksibel ya Desnet ya. Kita melihat itu kita bukan kalau mereka sudah punya sistem dan itu sudah dikembangkan mungkin dari sekolahnya sendiri atau dengan vendor lain misalkan ya. Kita nggak memandang itu harus pakai Desnet aja nih, pakai DP aja nih. Nggak seperti itu. Kita konsepnya adalah melengkapi yang belum ada apa sih dari sistem yang sudah ada begitu kan ya. Yang masih dibutuhkan dari atau pengembangan sistemnya apa sih yang bisa diambil atau diakomodir dari DePi gitu kan. Kita bisa kolaborasi nanti dengan vendor atau dengan sekolah yang memang mengembangkan sistem itu. Kita bentuk integrasi sistem. Misalkan nih dari sekolah sudah ada sistem pembayaran tapi channelnya masih satu aja nih. Misalkan dari bank tertentu gitu. Mereka butuh channel-channel lain gitu. Kita nggak terus menggantikan yang sudah ada karena kan kita juga paham secara penggunaan sistem itu kita butuh kenyamanan. Kalau mereka udah nyaman dengan yang sebelumnya, ya kita melengkapi nantinya. Kita gitu. bentuk integrasi sistem, DePi nanti akan Jadi tidak menjadi harus pelengkap. Gitu. Tetap sistem utamanya pakai punya sekolah yang sudah ada, DePi menjadi pelengkap untuk misalkan tadi channel-channel pembayaran yang lain. Oh, Jadi berarti nggak cuma bikin baru, betul. tapi ini ya melengkapinya tadi Mas. Betul. Dan kita juga itu sangat open sekali ya kita seperti itu. Kita nggak saklek tadi ya istilahnya saya bilang tadi ya. Kita membuka Adaptif peluang dan fleksibel ya Mas ya, Desnet banget. Betulnya apa sih gitu. Sehingga nggak ada yang merasa dirugikan di situ gitu kan. Kita dengan vendor lain pun juga tidak berkompetisi gitu kan, tapi saling melengkapi. Untuk tujuannya kan sama nih buat sekolah, gimana sekolah ini bisa maju. Udah ada yang dulu, ya Desnet melengkapi gitu. Thank you banget Mas Chandra Ya. selaku Manager Product and Solution Department. Tadi udah menjelaskan soal DP, Desnet Education Payment yang ternyata sangat memudahkan baik itu dari pihak sekolah, yayasan dan juga orang tua, semuanya serba transparan. Reportnya pun juga jelas, bahkan mohon maaf mungkin kalau misalkan ada yang belum bayar atau tunggakan segala macam, semuanya serba transparan. Thank you banget Mas Chandra, sukses terus. Sama-sama. Lancar terus produk DP-nya, semoga. Maaf lahir batin ya. Oh ya, maaf lahir batin juga. Thank you, kita ketemu di Gatra Podcast selanjutnya. Ya.